Halo anak ibu, apa kabar? Kita lanjutkan pembelajaran kita pagi hari ini dari bidang bahasa Indonesia. Materinya adalah membuat puisi karya pribadi. Ya, membuat puisi karya pribadi. Jadi kita di sini disuruh untuk menulis satu karya bentuk puisi. Ya, puisi yang dibuat itu adalah hasil karya pribadi kita. Ya, jadi kalau kamu yang membuat berarti hasil karya pribadimu. Bisa kan anak ibu? Masih ingatkah bentuk puisi? Iya, terdiri dari beberapa bait, ya kan? Ya kan? Nah, jadi nanti anak kami ya tuliskan atau buat satu puisi hasil karya kamu, dan kamu sendiri nanti yang menentukan apa yang menjadi temanya. Ya, jadi temanya. Nah, kemudian anak-anak kami pilihlah kata-kata dalam bentuk puisi. Kemarin kan sudah kita pelajari kan syarat-syarat, cara-cara bagaimana kita menulis atau membuat satu karya puisi. Nah, kata-katanya bagaimana? Iya, kata-kata yang mengandung makna yang berbau konotasi, yang menggunakan bentuk perbandingan, ya kan? Kemudian kata-katanya apa lagi? Ya, kita bisa menggunakan alam sebagai bentuk perbandingan, ya kan? Ya, misalnya kata-katanya itu yang mungkin yang menimbulkan satu keindahan. Ya, itulah cara kita untuk menuliskan puisi. Jadi tidak bermakna denotasi semua. Nah, kita selalu menggunakan kata-kata yang mengandung konotasi atau membentuk bentuk kiasan, ya kan anak ibu? Nah, yang kedua, nah jumlah kata itu kan terbatas. Bisa dia ada 3, 4 atau 5. Nah, jangan pula seperti kalimat sampai 10, ya kan? Berarti itu bukan puisi. Nah, jadi pertama sekali anak kami tahu bagaimana ya syarat penulisan bentuk puisi. Itu dia. Nah, di sini nanti anak-anak kami ya membuat puisi karya pribadi itu adalah, nah bagaimana cara anak kami yang menuliskan satu bentuk puisi. Pertama kita tahu bagaimana caranya? Ya, pertama kita tentukan temanya, kan? Sama dengan kemarin kata Ibu mengarah. Jadi kalau puisi ini juga kita tentukan temanya. Tentang apa tema tersebut? Ya, kedua setelah kita tentukan temanya, nah kita lihatlah bentuk kata-kata yang mendukung daripada tema tersebut. Contohnya kita ambil tentang ya tumbuhan, misalnya apa yang kita buat di situ, ya keindahan misalnya keindahan alam di sekitar kamu, ya. Nah, apa yang ada di situ? Ya, bentuk-bentuk tanaman, ya apalagi ya tumbuh-tumbuhan. Nah, jadikanlah itu nanti sebagai modal kita untuk membuat kata-kata di puisi kamu itu nanti. Ya kan? Nah, kemudian nanti katanya lagi, seorang pengarang merupakan pekerjaan dari seni sastra itu adalah pengarang yang benar-benar mampu mengekspresikan karya puisi yang dikarang itu sesuai dengan imajinasinya. Ya, imajinasi itu artinya hasil buah pikirannya. Jadi dia betul-betul dapat membayangkan, menggambarkan apa nanti yang mau dia tuliskan. Ya, kemudian pengarang tersebut menggunakan kata-kata yang indah. Ya, jangan pula kita ambil kata-kata yang tidak bisa menimbulkan satu ya rangsangan bagi kita untuk membayangkan sesuatu yang dituliskan. Kita buatlah kata-kata yang indah. Ya, misalnya kita ambil misalnya kata-kata mentari. Ya, mentari itu kita tahu sebagai bentuk pengungkapan kata matahari. Ya kan? Tidak kita katakan matahari, tapi kita gunakan kata mentari pagi yang indah. Nah, jadi di situ menggambarkan suatu kejadian yang mungkin nanti kata-kata tersebut bisa menimbulkan satu makna. Ya, jadi itulah anak kami yang menjadi persyaratan atau cara dalam menuliskan puisi tadi. Pertama kamu tentukan temanya. Nah, kedua setelah kamu ambil tentukan temanya. Nah, ambillah kata-kata pendukung dari puisimu tadi. Ya, tentang alam. Ya, kemudian dalam alam itu apa yang ada? Misalnya pohon-pohon, burung ya yang sedang terbang. Nah, apalagi? Nah, banyak hal-hal yang bisa kita lihat sebagai bentuk pengungkapannya.
ya, menggunakan kata-kata yang indah. Setelah itu udah anak kami susun nanti menjadi ya bait di dalam puisi. Nah, anak kami lihat lagi, revisi kembali. Nah, cocok enggak? Nah, kalau ada kira-kira kata-kata yang belum pas, nah bisa anak kami gantikan sehingga menjadilah satu karya puisi yang indah. Bisa kan anak ibu? Nah, kalau sudah jadi nanti bentuk puisinya dalam 1 atau 2 bait atau 3 bait, nah anak kami bisa nanti kirimkan ya, misalnya ke koran ya, misalnya koran apa, Sinar Indonesia Baru, sip, kirim, nanti akan dimunculkan karya puisi anak ibu itu nanti di pas ada waktu apa, nanti hari-hari yang ya, misalnya hari apa ada penampilan seni, nah di situ nanti dimunculkan. Bisa kan anak ibu? Nah, jadi kita disuruh diajak untuk kreatif di dalam menuliskan satu bentuk puisi. Bisa anak ibu? Jadi nanti tugasnya anak kami ya susunlah, buatlah satu bentuk ya penggal puisi yang temanya nanti anak kami tentukan sendiri. Nah, buat dia dalam bentuk 2 atau 3 bait. Ya, 2 atau 3 bait. Nah, nanti anak kami kirimkan ke classroom. Bisa anak ibu? Oke, itulah tugasnya.